Nah, ini nih cara Nabi Muhammad mengobati berbagai macam penyakit. Jadi ada 3: berbekam, minum madu, basiar. Oh, kepala. No, saingan Nabi Mustafa. La ilaha illallah. Kita tapak buahnya dia pinong. Cucuk bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad al-bashiril nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menambahkan ngaran tiang-tiang sabarataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan tiang semuanya. Segenap para pejabat pemerintah yang berhadir, khususon Pak Camat dan semua para pejabat yang berhadir yang ulun hormati, hadirin hadirat semuanya yang ulun banggakan, walaupun dalam suasana hujan-hujanan tapi tetap istiqomah berhadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan mudah-mudahan qabul. Mudah-mudahan Allah taala luaskan rezekinya nang halal. Allah taala banyakkan duitnya sebagaimana banyaknya jumlah titik hujan yang gugur pada saat ini. Urusan duit nyaring. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa berkumpulan niat mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita mengambil berkat dengan mengingat, dengan mengenang akan haulnya abah guru kita yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, ini menjadi penyebab kita dipandang oleh Nabi Muhammad dan kita dipandang oleh abah guru kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak bujur pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan tentunya pelajaran itu gasan umat. Di antaranya waktu Nabi sudah berjalan dari Mekah ke Palestina, di perjalanan 1 bulan pakai onta paling laju mestinya. Dari Palestina naik ke langit pertama itu 500 tahun. Dari langit
kedua 100 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, empat kelima 500 tahun, lima keenam 500 tahun, enam ketujuh 500 tahun juga. Tulaknya Nabi waktu Isra Mi'raj itu, amun berjalan normal dari Mekah sampai ke langit ketujuh, itu mestinya memerlukan waktu 4.000 tahun 1 bulan. Belum buliknya lagi. Itu tulaknya 4.000 tahun 1 bulan. Karena buliknya sama pulang 4.000 tahun 1 bulan. Itu dari Mekah sampai ke langit ketujuh. Belum lagi Nabi masuk ke Sidratil Muntaha, masuk ke Mustawa. Itu berarti diperkirakan perjalanan yang mestinya ditempuh oleh Nabi Muhammad puluhan ribu tahun. Tapi inilah tujuan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Kami jar Allah hendak menampaikan tanda kekuasaan kami. Perjalanan yang mestinya puluhan ribu tahun cuma ditempuh oleh Nabi kita Muhammad lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan dengan seorang hambanya yang bernama Muhammad lailan, pakai isim nakirah. Isim nakirah isyaratun ila taqlili muddatih, isyarat bahwa waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sangat singkat. Puluhan ribu tahun bisa ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya dalam waktu 3 jam. Ada ulama tafsir mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 4 jam. Ada yang mengatakan qadru lahdatin, sakijib mata. Inilah Nabi pakai Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitab maulid beliau, summa arudduhu minal arash qabla ay yabrudal farash. Nabi kembali dari arash sebelum bekas belakang Nabi Barabah sebelum tolak Isra Mi'raj itu dingin. Belum lagi dingin bekas belakang Nabi, Nabinya sudah datang. Mestinya puluhan ribu tahun ditempuh, tapi ditempuh Nabi hanya dalam waktu sakijib mata. Inilah perjalanan Isra Mi'raj. Nah, di perjalanan bulik Nabi itu imbah tulak lalu bulik. Di perjalanan Nabi kita bulik daripada Isra Mi'raj, itu malaikat memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, malaikat di langit. Jadi jar malaikat di langit, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umat pian, jangan kada babakam. Itu pesan malaikat. Malaikat menyuruh supaya umat Nabi Muhammad babakam. Ayo, saking pentingnya babakam nih pian, malaikat bepasan lawan Nabi, menyuruh umat Nabi supaya merasakan berbekam. Kada kawa pian sebulan sekali, seumur hidup sekali barang. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Malaikat memberikan pesan demikian. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan asyifa salas. Pengobatan itu ada 3 kata Nabi. Manusia-manusia ini banyak bisi penyakit. Penyakitnya macam-macam. Cobalah memakai pengobatan ala tibbun nabawi. Ini pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Nantilah rekomendasi. Pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu, Nabi menyebut yang paling pertama dari 3 pengobatan cara Nabi, al-hijamah, kata Nabi. Hijamah itu babakam, mengeluarkan darah dari awak. Amun wayah ini kada ngeri dia bahari. Mun bahari pian orang babakam tuh kisah ngerinya. Mun di kepala aja gundul kalau kan. Bahito pangop lawan cangkir buat di duit nang besulut api itu cut ini mah isap. Karena udah bengkak kita ngelopong hanya ditureh pakai lading silit. Itu bahari bari takutan benar. Wah ini kata lagi, wah ini orang babakam
pakai bekaman apa angin dulu kan, tak 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 tarik, sudah katur lapas orang hanya dicucuk-cucuk pakai jarum tuh, cik 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 cik, sedot pula keluar darahnya kan ngeri lagi. Amun dasar bujur-bujur orang itu penyakit pasti darahnya tuh ada baik ya, ada nang kayak agar-agar kayak puding, darahnya tuh kental banget, ada nang kayak hirang warnanya. Memang berpenyakit, bila berpenyakit dikeluarkan tuh nyaman awak kita, hampul awak kita, kalau bisa sebulan sekali biar. Kalau ulun pribadi merasakan amunnya berurut cuma tahan sampai 1 minggu jadi tahannya uyuh pulang. Coba bawa bebekam, ulun sudah merasakan sebulan lebih awak kada uyuh karena berbekam. Tapi bila sekali bebekam tuh pian darahnya nak keluar kayak agar-agar, kayak puding. Apa nambinian maulah agar-agar aja. Ngerti lah agar-agar. Puding. Anang-anang tuh apa? Nutrijel model gitu. Nah, kayak itu darahnya mulai baku gitu. Dikeluarkan dari awak kita. Ini salah satu pengobatan yang sampai-sampai malaikat memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj agar disampaikan kepada umat. Kita ini kan hidup bisa bisi penyakit. Ya memang penyakit yang diberikan kepada kita tuh tujuannya dari Allah macam-macam. Ada Allah hendak menghapuskan dosa kita, ada Allah hendak mengangkat derajat kita, ada Allah hendak menegur kita, ada juga nama adab, naudzubillah min dzalik. Nah, macam abah guru sakumpul garing meja sidin, ginjal dua-duanya kada berfungsi, setiap minggu mahajatakan cuci darah, sakit pian cuci darah tuh, kadanya nyamanan, tapi abah guru selalu sabar, makanya dalam syair Ayahanda Guru Fadlan Asy'ari, beliau ada memuji abah guru, anta sabirun lil balwa'i, anta syakirun lin na'ma'i. Pian wahai abah guru, sabirun lil balwa. Abah guru itu orang yang sabar menghadapi bala, karena paham di dunia ini ad-dunya darul balwa, dunia ini negerinya ujian. Kadang orang hidup nih hendak nyaman-nyaman di dunia dada. Dunia bukan tempat kita bernyaman-nyaman, tapi dunia merupakan tempat kita uyuh. Pian bila hendak istirahat bukan di dunia, pian hendak istirahat di alam barzakh. Makanya lagi di dunia ini kita berhemat ngebut kejar jam tayang, kejar target supaya kita dalam kubur nyaman. Dulu almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sewaktu beliau awal-awal mendirikan pondok pesantren Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah itu, beliau gali lubang tutup lubang. Sekelas Abuya gali lubang tutup lubang. Kadang kemanan pian hidup gali lubang tutup lubang. Pahamlah, gali lubang tutup lubang. Gali lubang gali lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Bayari hutang di sini, berhutang lagi di lain. Berhutang hanya untuk membayar hutang. Kasihan sini. Mudahan nama nanang tak hutang lakas lunas. Mana nampak nyaringnya lah. Jangan bisi hutang. Abuya Habib Hasan rela berhutang demi membangun pondok. Apa tujuannya? Waktu ditakoni oleh anak-anak sibir, apa jawaban Abuya? Anak-anakku seberataan, Abah hutang tujuannya untuk kejar target, supaya derajat Abah bisa sampai tinggi di hadapan Allah. Melewati hutang yang disandang oleh Abah,
Abah bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nanti kalau mau istirahat, Abah istirahatnya dalam kubur aja. Di dunia ini biar susah, kada apa-apa, yang penting dikubur karena nyaman istirahat. Apa nih? Storing bunyinya. Son, ada tukang son nih. Storing. Mengejar target Abuya selalu mengejar target supaya tujuannya di alam barzakh nyaman. Jadi kita harus paham hidup di dunia ini merupakan tempatnya dapat ujian. Jadi bila diberi Tuhan ujian napa-napa pian bawa kurehing aja. Bawa kurehing. Orang kawata kurehing itu awet muda. Apalagi banyak tertawa tuh awet muda. Bagus orang banyak tertawa. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Suruh banyak tertawa tapi jangan kayak orang gila. Kayak orang gila tawa. Suruh banyak tertawa supaya awet muda, supaya lebih muda lagi, bisa pasang gigi palsu kembali muda lagi. Muda pulang bila begigi palsu ya. Bawa kurihing karena kita paham dunia ini tempatnya ujian. Di situ Abah guru sekumpul melakukan kesabaran beliau menghadapi ujian penyakit nang kada kunjung sembuh. Tapi selain daripada beliau bersabar, beliau pun bersyukur. Anta syakirun linna'mai. Abah guru orang yang syukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Buktinya sidin macam-macam bersyukur diberi Allah Ta'ala ilmu walaupun garing tetap mengajar. Bersyukur diberikan harta banyak, harta yang banyak digunakan jasa dakwah, membiayai bini-bini paguruan sidin. Sidin sudah meninggal, bininya guru masih hidup, bininya guru nang hidup diberi sidin dana untuk menjamin kehidupan bini-bini paguruan sidin. Itu orang lawan paguruan. Yang ini kada tahu apa-apa lawan paguruan. Napa kisah tahu antara anak mengaji. Bari guru ngaji kada bisa. Untuk ungang ngarannya. Ada pintar. Lihatin dalam manakib guru sakumpul ya. Guru sakumpul saban malam mengaji Quran ibah maghrib ke rumah guru Hasan pasayangan. Saban malam jua Haji Abdul Ghani manyangui minyak gas. Tujuannya apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kada ada balasan kebaikan kecuali baik jua. Orang melajari anak seorang mengaji, seorang maringanakan beban paguruan mengaji. Zaman itu tuh pakai lampu duduk, pakai lampu strongkeng, mahajatakan minyak gas. Abahnya guru bisa benar menghargai jasa orang lain. Itu wajib kita tiru. Jangan tahu atar anak ke guru ngaji, bari guru ngaji bisa. Les bahasa Inggris hakun bayar 500.000 per bulan. Sudah belajar Quran dipintai 50.000 ngerunum setengah mati. Kayak itulah aja orang jadi guru ngaji. Orang jadi guru tuh ikhlas. Orang ikhlas tuh tahu Tapi pikirkan, orang makan batu kan makan nasi kan? Ikhlas kayak apa sih? Din nukar nasi, kayak apa sih? Din makan. Pikirkan sambil sidin kena minta, awak na minta pintar. Itu orang guru itu je ikhlas, sidin bujur, sidin ikhlas, awak bungol. Dia tahu apa, dia bisa menghargai jasa orang. Yang sebiji huruf Quran bisa membaca, itu tuh harganya luar biasa dah. Sampai Sayyidina Ali pun berucap, ana abdu man 'allamani harfan minal ilm. Aku jadi seorang budak orang nang suah melajari aku satu huruf. Aku jadi budak siap dijual guruku kan aku sanggup. Karena sidin paguruanku sekelas itu tuh yang sahuruf melajari rela dijual awak. Apalagi tamat Quran melajari itu suah dari paguruan. Ada yang jadi kuitan maatar anak kada tahu-tahu. Kada diatar gitu anaknya. Kemana toh tolak aja. Aku hendak ngaji bahaya. Ulah nama ngaji ngaji kasih toh aja. Seumuran kada tahu di mana anak mengaji, lucu juga. Maulah hendak didikkan hakun. Kayak apa jadi manusia anak itu. Nah paham-paham lah pian, paham-paham.
Tuh, belajar Al-Quran itu harus digalak. Guru-guru yang belajar Quran harus dimajukan, dimakmurkan ekonomi mereka. Kalau di Kabupaten Tabalong itu, di Kabupaten kami, ada program dari pemerintah memberikan Honda, namanya honor daerah, kepada guru-guru ngaji. Jadi wayah ini itu sebulan diberiakan berapa leh? 400.000 sebulan dari pemerintah, 6 bulan sekali keluar, jadi 2.400.000. Setahun sekali keluar 4.800.000. Malaran ada juga meringankan beban daripada guru-guru mengaji, dibantu guru-guru ngaji itulah. Nah, jadi abahnya guru sekumpul nih bisa benar menghargai jasa anjing. Biar anjing itu bisa sifat At-ta'im kalban li thalathati ayyam sayatadhakkaruka li thalathi sanawat. Coba jar orang Arab ikam beri makan nih anjing 3 hari aja, inya pasti ingat lawan ikam sampai 3 tahun. Itu anjing. Sekelas anjing bisa menghargai orang yang hanya baik lawan inya 3 hari, 3 tahun inya kebaikan itu. Ingat lawan muha nang memberi makan, ingat lawan bau awak nang memberi makan. Tapi lihat manusia, at-ta'im insanan li thalathi sanawat sayansaka li ayyam. Mek pakai terus suaranya. Coba ikam beri makan kepada manusia 3 tahun berturut-turut, inya mudah melupakan jasa baik ikam dalam 3 hari. Kalau ada manusia macam ini, berarti manusia macam ini lebih parah daripada anjing. Pikirkan habian, mun kada bisa menghargai jasa orang, berarti seorang lebih hina daripada anjing. Manusia aja bentuknya, tapi lebih hina daripada anjing. Walayadu billahi min dzalik. Dah kembali ke Isra Mi'raj. Jadi kita nambah penyakit, obati pertama dengan hijamah, berbekam. Coba pian rasakan bebekam. Ulun betakon nah, pian pernah kada bebekam selama ini? Pernah apa kada? Kada, ya banyak suara kada. Karena bebekam ini banyak orang koleran pian. Koler kayaknya bebekam, padahal nih salah satu pengobatan yang paling cepat menyembuhkan penyakit. Ulun ada bisi mamarina, sakit kepala sidin, minum obat sudah, disuntik sudah, dibawa ke dokter sudah, kada mau ampe bawa bebekam. Pas dibawa bebekam keluar darah kotornya, ampehan sakit kepala langsung. Demikian pula awak kita berpenyakit macam-macam, itu bubuhan praktisi ahli bekam. Beliau tahu ini penyakit ini ke ini, di sini titik-titiknya. Orang yang bising ini di sini membekamnya, di sini membekamnya. Bubuhan itu tahu andekannya. Tanggal berbekam berapa sunnahnya, tanggal berapa sunnahnya, bubuhannya tahu. Nah itu yang apa namanya yang harus kita lakukan. Jadi supaya awak kita sehat, ayo berbekam. Nah ini kan ada promosi bekam kadalah cuma dasar hadis Nabi. Kipas angin ini kan di jalan kan, umat macam-macam dirawat ini. Kita mulai berrawa terus. Nah ini ketikannya hanya bilainya gugup tuh lalu ada tahap yang cara gigi biasa gigi banyak mau sama uji segi tujuh ras ini uangnya mau. Nah ya pintar umak ya entah olah panitianya udah dirawat udah paham. Nah cara bangin udah rela lah. Itu yang pertama disebut Nabi berbekam.
Lalu yang kedua, Nabi menyebut dalam hadis cara berobat yang menurut Nabi Muhammad, syurbul asal, minum madu. Madu palsu kan? Madu sang madu asli, biar madu asli bisa bakarukutan di rumah. Itu madu asli, makanya bawa madu tuh bila madunya palsu rana-rana aja di rumah. Bila madu asli pasti berjauh. Ada kawan ada berjauh yang di rumah. Padahal sudah adil ya, tatap modelnya kayak nggak berjauh. Rumah diulahkan sebuting saura. Baju ditukarakan sama. Bini tuha si sesa. Kerudung dengan bajunya 5 juta. Bini anom sama si sesa 5 juta juga. Walaupun warna berbeda karena selera lain. Sama. Dalam 7 hari sudah dibagi 2, 3,5 seorang. Kasih sayang sama, diberi jatah sama, tapi tetap bila tatamu kayak kucing lawan anjing. Ada paham juga biar. Jadi kita tuh paling bahiri melihat salah satu ada guru kita, Sidin Babini 3. Tahu lah biar jadi Sidin Babini 3. Nang membiniakan Sidin bini Tuhan. Ini bibinian ahli surga. Dengarkan wahai para wanita. Kalau Anda ingin menjadi ahli surga, ayolah bantu hajat-hajat kami. Tadi itu masalah juga lah wah bener-bener bisa pakai itu terus. Terserah gue ya, aku ikut mikrofon apa gerak. Sudah adil ya toh. Masya Allah lah ulun behiri melihat guru tadi. Bila sore-sore ini biar si guru tadi duduk lah di kursi, dia diambil Sidin. Nah bini Sidin berarti 3 menghadapi Sidin. Saya kong mandiri, saya kong mabijati, saya kong maandoi di batis. Ya pada apa rame bertiga berkumpulan. Sarumah bertiga. Ini perlu minta ijazahnya nih. Artinya supaya bisa menyatukan mereka semua. Kalau masih belain rumah itu biasalah. Tapi kalau satu atap, wah ini luar biasa. Rame berkumpulan. Sebujurnya bibirnya, kalau pian mau membuka pikiran pian dengan jernih, cobalah Anda berpikir wahai para wanita dengan pikiran yang jernih tanpa ada beban hawa nafsu dunia. Coba Anda pikirkan baik-baik. Allah memerintahkan kepada laki-laki fankihu ma tawba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Di surah Tuhan kawin ada 1. Langsung perintahnya 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil cukup seekor. Tapi kan masalahnya di kawa adil ya. Orangnya berilmu, mampu, adilnya kawa, saraba kawa, kayak itu dah. Kenapa mesti dilarang? Kalau pian mau berpikir, ini ternyata meringankan beban pian. Nah asalnya pian saban hari dipakai Sidin, seminggu tuh 3 hari setengah aja dipakai Sidin. 3 hari setengahnya kalahin Sidin kan. Imbah itu pulang bemasak penyaman. Pian bemasak, bini anong banyak ngaiwa. Pian betatapas, bini anong badadadai. Kan lakas tuntong gawian. Coba pian pikirkan, ini menyamanakan pian. Tapi kenapa maka diprotes? Nyaman guruai pian nyambat. Aku guruai hakun menggawi rumah tu sorangan daripada harus berteman tapi makan hati. Itu harus benar supaya kayak itu lalu ya harap maklum lah kayak itu bang ya binian ini sifatnya menguluh, ada mau berbagi, kada boleh ada piala bergilir, kada boleh. Pokoknya 1 piala aja cukup saja, 2 kursi. Jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini. Cukup 2 kursi, udah boleh 3 kursi aja. Itu Rita Sugiarto, kada sanggup juga di Madu rumahnya. Ya disitu. Dah kembali ke kisah Madu tadi.
Syurbul asal, minum madu. Orang yang minum madu itu biasanya penyakit yang diobati berkaitan dengan pencernaan, kayak penyakit mah, obatnya pakai madu dan lain-lain sebagainya. Madu itu jadi obat segala macam penyakit, termasuk yang luka-luka tuh nah dikasih pakai madu, lakas rampit pakai madu. Dan madu itu sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Si nahal, lebah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Lebah bisa mengeluarkan cairan yang warnanya berbeda-beda. Kadang-kadang wangi itu madunya kuning, kadang-kadang tahabang, ada nanti hirang, lain-lain warnanya. Fihi shifa, kata Allah, di dalamnya ada obat. Nang memadahkan madu jadi obat memang Allah. Nabi pulang menegaskan dalam hadis, nah makanya kita jangan kadang minum madu, minum terus madu supaya awak kita ini terhindar daripada penyakit. Nah, ini minum madu. Yang ketiga disebut oleh Nabi pengobatan wal kayyi. Kayyi itu bahasa guru kita memaknai basiar. Basiar itu wasi dibanam sampai habang. Batis nijar di pusuti pakai minyak sedikit, pusuti pakai minyak sedikit, lalu nang habang tadi culung ke banyu sedikit, tapakakan telapak batis. Nang panas toh, memang menyakitkan, tapi ini maampihakan. Tapi jar Rasulullah, aku melarang umatku berobat dengan cara ini selama ada obat yang lebih nyaman. Selama ada obat yang lebih nyaman, yang halal, maka kita kada boleh berobat dengan cara basiar. Tidak boleh. Ini sakit ya. Bayangkan telapak batis ditapak pakai wasi nang panas. Itu memang ampe. Karena sumber penyakit itu berataan ada di telapak batis. Itulah makanya agama kita di dalam fikih diatur di antara sunat rahatan di kloset, rahatan di WC, basandal. Basandal di WC. Kenapa? WC tempatnya kuman. Kuman nyaman masuk di telapak batis. Tapi kalau kita bersandal, tahalat lawan sandal. Itu aturan agama. Agama kita disempurna dalam agama kita. Masalah apa aja lengkap. Orang hendak kawin diatur, berhubungan badan diatur, maulah anak diatur. Kayak apa supaya nyaman di rumah tangga diatur. Kayak apa supaya puas kedua-duanya diatur dalam kitab. Coba biar mengaji kitab. Kifayatul Adqiyah ada membahas itu, apalagi spesial hukmul jima' ngaran kitabnya. Mungkinnya ungkur kisah ngintok. Dilajari itu Pak. Nah, macam-macam ini titik-titik yang sensitif, yang harus disentuh, yang harus digawi itu dan ini supaya bini puas, laki puas. Itu orang berumah tangga, jangan jadi lalaki ibu wes. Seorang aja nah hendak nyaman, bini desuah nyaman. Woi binian, nyaman lapian selama ini. Mana turun jauh. Minta maaf lah, dia kan nyambati siapa-siapa. Ada lalaki itu nang kayak ini nah. Bininya berenai, bahto lalaknya laki kujak beh. Sudah leh jenya bini, sudah aja. Ini lalaki nang kada bisa memuasakan bini ngarannya. Coba belajar jadi lalaki, ngatakanlah jadi lalaki nih. Jangan pian ampe sebelum bini pian kenyamanan. Itu agama nama atur. Nah, ada nang lanji kan ya. Amunnya lalakiannya kalah berdahulu, parah lalak. Orang lakiannya tuh bedude, sudah biniannya memuncak, ya lakiannya nyaman, itu orang. Nah gini sampai bini bertakut sudah lah bini. Apa kayak itu. Jangan sampai kayak itu lelaki lah, cari ilmunya supaya kawan yang kuat kayak itu. Jadi bini pulang jangan membetang. Ngerti lah membetang? Berenung. Berenai tadi Pak. Jangan nangaya kayak itu, buai adakan perlawanan.
Itu jadi ada sensasi-sensasi baru lah kayak itu. Nah, kayak itu orang itu agama matur biar bukan urusan lanji, itu urusan agama nama matur. Saking sempurnanya kayak itu. Dah kembali ke kisah obat tadi. Selama ada obat yang lebih nyaman, Islam melarang dengan cara basiar. Nah maka ketika kita berisi penyakit, bisa kita coba dengan pengobatan yang telah direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nang kayak basiar tadi itu gara-gara panasnya itu nang membunuh kuman nang baulah penyakit. Jadi sabarataan kuman nah ada di titik-titik yang ada di telapak kaki kita itu matian gara-gara dipupuk pakai benda nang panas. Inilah dulu yang dipraktekkan oleh Rhoma Irama. Dan kalau Rhoma Irama masuk penjara, ada kawan Rhoma Irama di penjara itu nang babisul. Babisul ngarannya Dani. Babisul, jadi bisulnya ini kada mau ampe jar Rhoma Irama, Dani jar Rhoma Irama kesini. Dani diparaki Rhoma Irama di Pandiri, maukah aku mengobati penyakitmu? Dengan cara apa Rhoma? Dengan cara ini. Sini mengikuti rokok. Apa jadi? Tidak apa-apa Dani. Tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rhoma Irama. Tahu dipapai Rhoma Irama. Bisul nang tabulalak itu dipapai pakai habu rokok. Alasan Rhoma Irama, abu rokok yang panas akan membunuh kuman yang ada di bisul. Sindirannya Rhoma Irama mengambil hadis ke situ. Karena Rhoma Irama itu orang alim, letengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Itu beliau orang alim, orang mengerti urusan pengobatan, urusan agama mengerti. Babaya Dani dipapai pakai nang habu rokok, kada lawas ampe bisul Dani. Nah sakit satu mat tapi ampe itu pakai habu rokok. Jadi biar bila ada melihat kawan kita berkoreng-koreng bisul papai habu rokok tu nah. Hendak lakas lagi ampe cuculakan rokoknya ke bisul tu lakas lagi. Kas amoknya biar lakas bakalahinya. Nah ini cara Nabi Muhammad mengobati berbagai macam penyakit. Jadi ada 3: berbegang, minum madu, basiar. Kepala. No, saingan Habib Mustafa nih. La ilaha illallah. Kita tatak bukan dia HP no. Cucuk bener. Basiar tadi memubuhakan nang panas ke telapak batis. Nah, ini pengobatan Nabi. Nah, jadi Nabi waktu malam Isra Mi'raj, pas sebelum turun pada langit, malaikat di langit memberikan pesan, ya Rasulullah, pada akan lawan umat pian jangan kada babakam. Nah, itu dipesannya oleh malaikat waktu malam Isra Mi'raj. Turunlah Nabi dari langit sampai ke Palestina, naik buruk lagi sampai ke Mekah. Belum dingin bekas belakang Nabi berabah itu, nabinya sudah datang kembali. Nah, karena nabinya sudah boleh, ulun pun hendak baisur bagamatan boleh. Dari sinilah yang dapat ulun sampaikan, minta robo, minta halal, minta maaf, kada kawalawas, karena habis ini ulun akan meluncur ke Kabupaten Banjar. Minta rebo, minta halal, amunnya hendak lawas, kayaknya beristilah cari akan bidi di anjir nih. Minta halal. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.